warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada awak media yang hadir pada hari ini, sore hari ini, baik media cetak maupun media elektronik. Baiklah, kami akan menyampaikan singkat bahwa Dr. Haji Saladin Hamad Yusuf, pemilik tanah warisan yang berasal dari orang tua kandungnya yang bernama Dr. Dr. Haji Hamad Yusuf yang meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2004. Bahwa objek tanah yang dikuasai dan dimiliki sejak semula berasal dari Haji Colende Marala, orang tua kandung Hamad Yusuf, yang dibeli dari Makulau pada tahun 1938 dan Siti Parida pada tahun 1957. Objek tanah tersebut dahulu disebut Distrik Karwisikam, Kabupaten Goa, sekarang Jalan Andi Pangeran Peterani, Kelurahan Sindrijala, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Bahwa pada tanggal 7 April 61, orang tua kandung Hamad Yusuf telah memberikan tanah tersebut kepada anak kandungnya Hamad Yusuf berdasarkan surat pemberian tanggal 7 April 61 yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, oleh pejabat yang berwenang pemerintah setempat. Bahwa dengan surat pemberian Hamad Yusuf telah mengajukan ke kantor agraria Makassar untuk diterbitkan sertifikat atas nama Dr. Andes Hamad Yusuf, maka terbitlah sertifikat nomor 351/82 surat ukur nomor 294 tanggal 25 Februari 1982 dengan luas tanah 42.083 meter atas nama Dr. Andes Hamad Yusuf. Dan pada tahun 1985 tanah milik Dr. Andes Hamad Yusuf dijual kepada Telkom seluas 2.000 meter dan yang menerima pembayaran harga tanah Dr. Andes Hamad Yusuf, dan tidak ada yang berkeberatan sama sekali, baik dari pihak lain termasuk saudara-saudara kandung Hamad Yusuf. Pada tahun 1994 Dr. Andes Hamad Yusuf telah membebaskan tanahnya untuk kepentingan Jalan Andi Pangeran Peterani, dan yang menerima pembayaran ganti rugi harga tanah Dr. Andes Hamad Yusuf. Dan di tahun yang sama pada tahun 1994 Dr. Andes Hamad Yusuf memecah sertifikat 351/82 menjadi 5 sertifikat, yakni sertifikat hak milik Anan 27, Anan 29, Anan 28, Anan 29, Anan 30, Anan 31 dan 94, kesemuanya atas nama Dr. Andes Hamad Yusuf. Bumi dan bangunan dari tahun 61 sampai sekarang telah menimbun, memagar, menjual, menerima pembayaran ganti rugi harga tanah yang diambil oleh pemerintah maupun mempersewakan mendirikan bangunan berdasarkan izin mendirikan bangunan IMB, menghadapi gugatan-gugatan baik melalui pengadilan tata usaha negara maupun pada pengadilan negeri, dan kesemuanya dimenangkan oleh Hamad Yusuf sebagai pemilik tanah, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa sejak dikuasainya tanah tersebut dari Haji Colende Marala pada tahun 1938 dan telah memberikan tanah tersebut ke Hamad Yusuf tanggal 7 April 61, dan dengan dasar pemberian Hamad Yusuf terbitkan sertifikat nomor 351/82 dan dipecahkan menjadi sertifikat 627/28 29/31/94. Adapun duduk permasalahan sepatutnya melaporkan Dr. Andes Saladin Hamad Yusuf MSI ke Polda Sulsel dengan tuduhan pemalsuan surat, yakni karena ada tanah sertifikat hak milik Anan 29 tahun 94 setelah dijual ke Darmawang seluas 2.000 meter berdasarkan hasil pengukuran Badan Pertanahan Kota Makassar bertambah menjadi 15.613 meter dengan tidak keluar dari batas-batas tanah. Akhirnya Dr. Andes Saladin Hamad Yusuf MSI dipidana. Miring pidana B 2015 KN Makassar tanggal 2 Maret 2016 yang terdiri dari Ketua Majelis Hakim Muhammad Danis SHMH, anggota Rianto Adam Ponto SHMH, anggota Haji Muhammad Ansar Majid SHMH, dan panitera pengganti Ali Burhan SH. Kejanggalan-kejanggalan yaitu keluarnya atau diterbitkannya dua putusan dengan tanggal yang sama dan majelis hakim yang sama dengan dua putusan yang berbeda,
satu putusan dengan berjumlah halaman 51 yang digunakan Andi Baso Matutu, dan satu putusan dengan jumlah halaman 58 yang kami terima dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, sehingga putusan tersebut ada penambahan redaksi kalimat. Hal tersebut tidak dibenarkan secara hukum, sehingga ini dapat dikategorikan sebagai tindakan mafia peradilan. 2. Bahwa Andi Baso Matutu mengajukan gugatan perkara perdata pada tahun 2018, yakni nomor 49 PDTG 2018 PN Makassar. Andi Baso Matutu telah menggunakan surat bukti palsu, yakni surat keterangan Camat Panakukang Dr. Anda Haji Sri Sursilawati MSI, yakni bukti P4A yang diajukan dalam perkara perdata. Putusan pidana nomor 1391 pidana B 2019 PN Makassar tanggal 27 Juli 2020, junto putusan PK nomor 11 PK pidana 2021 tanggal 18 Februari 2021. Andi Baso Matutu dipidana penjara selama 7 bulan. B. Andi Baso Matutu telah menggunakan surat penetapan pembagian warisan nomor 01-P3HP-2010 PA Bulukumba bukti P1 yang diajukan dalam perkara perdata untuk menguatkan ada putusan pidana nomor 1199 pidana B /2024 PN Makassar tanggal 25 November 2024, junto petikan putusan pidana pengadilan tinggi nomor 1227 pidana /2024 PT Makassar tanggal 10 Januari 2025 yang menghukum Andi Baso Matutu penjara 1 tahun 6 bulan. Pidana nomor 22 pidana pra /2024 PN Makassar tanggal 10 Desember 2024 memerintahkan termohon untuk melanjutkan penyidikan terhadap laporan pidana pemohon. Putusan Komisi Judisial Republik Indonesia nomor 0002-L-KY-2 tanggal 7 September 2021 tentang pemberian sanksi kepada ketiga majelis hakim pemutus perkara nomor 49 PDTG 2018 PN Makassar tanggal 15 November 2018 yang terdiri dari majelis hakim ketua Suratno SH, anggota Adar SHMA, anggota Harto Pancono SHMH, panitera pengganti Andi Hadirawati SH. Majelis hakim tersebut diberikan sanksi karena telah menghilangkan barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh tergugat 1 Dr. Andus Saladin Hamad Gusuk MSI dan kawan-kawan ke dalam persidangan. Namun dari 60 bukti 12 bukti telah dihilangkan dan tidak dimuat dalam putusan. Bahwa objek tanah kepemilikan Dr. Andus Samad Yusuf dan kini para ahli warisnya sebanyak 12 orang telah didukung dengan bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat dan telah diperkuat dengan putusan-putusan pengadilan negeri sampai tingkat banding, putusan pengadilan tata usaha negara sampai pada tingkat banding, putusan pengadilan agama sampai pada tingkat kasasi, dan beberapa bukti surat lainnya dari pemerintah setempat termasuk Dinas Tata Ruang dan Dinas Pendapatan Daerah yang berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan. Sebagai pemohon eksekusi yang masih sekarang berada dalam tahanan, narapidana adalah tindakan mafia hukum, mafia peradilan, mafia tanah, dan merekayasa hukum. Sehingga persoalan ini tidak boleh dibiarkan begitu saja dan harus diusut tuntas sampai selesai demi untuk menjaga bagaimana masyarakat Republik Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi hukum dan rakyatnya terlindungi sebagai warga negara. Demikian penyampaian kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan ada sertifikat hak milik ya.
Ya, betul. Nah, terus ini kan sempat sidang juga sampai di tingkat MA. Betul. Apakah memang sudah dibatalkan sebelumnya itu sertifikat hak miliknya sebelum keluar putusan ini atau bagaimana? Ya, saya akan jawab. Terima kasih kepada media. Opini yang muncul ke permukaan yang dimainkan oleh mafia tanah seolah-olah sertifikat hak milik atas nama Dr. Andus Hamad Yusuf ini sudah dibatalkan, tapi kenyataannya justru dikuatkan berdasarkan putusan PT UE dan berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, sehingga pernyataan yang disampaikan oleh Baso Batutu maupun kuasanya adalah fitnah dan itu adalah pembohongan publik yang harus ditelusuri. Itu SHM sudah termasuk 5 sertifikat yang 10 ruko itu ya atau seperti apa? Di luar sertifikat, sekarang ada 29 pecahannya itu. Oh, Pecahan ada 29 itu. nah, ini kan sertifikatnya belum dibatalkan. Belum. Apakah ada upaya lanjutan atau seperti apa? Ya, terima kasih. Benar, upaya lanjutan yang kami sampaikan, karena pada saat kami di lapangan pada saat itu, kami sudah menyampaikan, karena kami sebelum eksekusi, kami sudah menyurat ke Bapak Kapolda, Kapolres, Ketua Pengadilan, BPN, termasuk Presiden dan Wakil Presiden, termasuk instansi lainnya. Namun pelaksanaan eksekusi tetap dijalankan, sehingga kami ini akan menyampaikan keberatan kami kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Kalau untuk upaya hukum, Pak, kan ini sertifikatnya belum dibatalkan, berarti Benar. sah secara hukum juga ya? Iya benar. Nah, apakah ada upaya hukum lanjutan yang akan ditempuh atau bagaimana? Upaya hukum lanjutan inilah kami sementara konsultasikan, tetapi akan mengarah ke situ. Tapi itu sertifikatnya termasuk semua sertifikat pecahannya itu belum pernah dibatalkan juga di Iya, pengadilan. yang belum pernah dibatalkan. Iya. Tapi apa nama lengkap, Kak? Dr. Andus Muhammad Arif Hamad Yusuf SH, saya selaku ahli waris anak ketiga dari Dr. Andus Hamad Yusuf sekaligus kuasa hukum ahli waris Hamad Yusuf. Kita mewakili semua min yang digusur kemarin atau Di luar yang kalau digusur. kalau kita lahan tak berapa luas kita? Kurang lebih 9.000 yang ada sertifikatnya. Oh, yang 9.000 meter persegi. Iya, kurang lebih 9.000 yang ada Berarti di luar itu kan ada 5 yang digugat di situ ya. ada beberapa 9 ruko itu ada 9 sertifikat juga. Oh, iya, dia kan tergugat juga mereka. Iya, benar. Di luar kita itu Di luar. Benar. Terima kasih banyak, Bang. Berarti kita fokusnya yang gedung itu Pak ya? Iya, sama karena mereka semua digugat itu karena turut tergugat. Jadi termasuk ruko-ruko itu, tapi pada saat itu tadi, benar, bagus sekali pertanyaannya Bapak. Benar. Justru timbul pertanyaan. Putusan pengadilan tinggi, kan pengadilan tingkat pertama 49 dia dimenangkan. Di pengadilan tinggi, gugatan penggugat itu tidak diterima karena baik batas-batasnya dan luasnya tidak jelas. Termasuk ruko-ruko itu tidak ikut digugat, padahal satu kesatuan. Makanya dia mengajukan perlawanan pihak ketiga atau pelawan. Jadi sudah benar tadi pertanyaannya Bapak, terima kasih. Jadi putusan pengadilan tinggi itu gugatan penggugat tidak dapat diterima karena baik luasnya maupun batas-batasnya tidak jelas. Termasuk itu ruko-ruko karena tidak ikut digugat. Satu lagi Lantas Pak, apa Pak? kalau untuk yang rinci itu Pak, apakah rinci palsu yang digunakan dasarnya mereka tuh? Jadi selama persidangan, makanya saya juga heran ini. Kita ini sebagai lembaga peradilan yang harus menghormati hukum, berteriak bertingkara selalu hukum, tapi hukumnya ini juga ya itulah. Karena saya kan seorang advokat, saya sangat paham itu. Rinci yang digunakan itu tidak pernah ada muncul asli, fotokopi, tapi diaminkan oleh pengadilan. Atas dasar apa Pak katanya? Sampai diaminkan atas dasar apa? Nah justru dasarnya tidak jelas karena dia cuma bilang dia juga tidak perjelas bahwa fotokopi, dia cuma bilang rinci, padahal fotokopi yang dia juga di persidangan karena itu kan bukti itu diajukan, ditulis dan dicatat ada asli apa tidak. Nah, dan kami kan menyaksikan di persidangan tidak pernah ada asli itu, hanya fotokopi sampai di tingkat PKI itu fotokopi itu. Tapi ya dikabulkan PKI.
Lantas upaya apa yang Bapak akan lakukan buat Pak Andi Baso itu? Gimana Pak? Tadi Bapak katakan bahwa Pak Andi Baso itu mafia tanah. Iya. Upaya apa yang Bapak akan lakukan dan Bapak tunjuk juga di Bapak bahwa Andi Baso melakukan mafia tanah? Apa yang Bapak lakukan? Makanya saya katakan tadi, saya ini sebagai warga rakyat kecil Pak, ya, selaku pemilik lahan dimainkan oleh mafia hukum, mafia peradilan dan mafia tanah. Makanya saya harus menghadap kepada Bapak Presiden untuk menyampaikan bahwa ada terjadi penindasan di tanah milik saya. Ya. Selain sertifikat, orang Bapak punya bukti-bukti lain apa? IMB Pak, IMB. Iya. Rencananya kapan orang Bapak mau bertemu dengan Pak Presiden? Ini kami sementara atur Pak. Karena beliau juga kan di Jakarta ada jadwal tersendiri juga mereka. Jadi kami harus tentukan jadwalnya beliau supaya kita bisa masuk. Apalagi kita ini kan di Makassar Pak. Kalau ke Jakarta baru mereka tidak ada jadwal tersendiri kepada kita kan tidak akan. Jadi kita akan minta jadwal. Iya. Hakim yang menangani perkara dorong Bapak tidak ada lagi rencana dorong Bapak untuk melakukan mereka. Makanya termasuk yang kami laporkan juga kepada Bapak Presiden, semua hakim-hakim ini yang melakukan tindakan. Iya, terima kasih. Saya yang berterima kasih juga kepada Bapak. Pegang juga, iya, pegang dulu. Pegang, kertas semua kita pegang. Masing-masing pegang Pegang kita. Anda kalau ada sini. Ya, betul. Aslinya ini. Ya, betul. masing-masing pegang boleh. Masing-masing pegang, Masing-masing pegang. Masing pegang. Tidak seperti Ya, iya, pegang. Lihat kamera kita. Kamera, ya, betul. Tahan, Pak. Bukan fotokopi, Tahan, Pak. seperti rincinya fotokopi, palsu lagi. Ahmad Yusuf ini sudah dibatalkan, tapi kenyataannya justru dikuatkan berdasarkan putusan PT UN dan berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, sehingga pernyataan yang disampaikan oleh Baso Batutu maupun kuasanya adalah fitnah dan itu adalah pembohongan publik yang harus ditelusuri. Di luar sertifikat sekarang ada 29 pecahannya itu, pecahan ada 29 itu. Iya. Belum. Dan inilah kami sementara konsultasikan, tetapi akan mengarah ke situ. Ya. Ya, yang belum pernah dibatalkan. Ya. Dotrandus Muhammad Alif Hamad Yusuf SH. Saya selaku ahli waris anak ketiga dari Dotrandus Hamad Yusuf sekaligus kuasa hukum ahli waris Hamad Yusuf. Kita mewakili semua ini yang digusur kemarin atau Di luar yang digusur. Kurang lebih 9.000 yang ada sertifikatnya. Iya, kurang lebih 9.000 yang ada sertifikatnya. Ada berapa 9 ruko itu ada 9 sertifikat juga. Iya. Iya, benar. Nah, di luar benar. Iya, sama-sama karena mereka semua digugat itu karena turut tergugat. Jadi termasuk ruko-ruko itu, tapi pada saat itu tadi benar, bagus sekali pertanyaannya Bapak. Benar. Justru timbul pertanyaan. Putusan pengadilan tinggi, kan pengadilan tingkat pertama 49 dia dimenangkan. Di pengadilan tinggi, gugatan penggugat itu tidak diterima karena baik batas-batasnya dan luasnya tidak jelas. Termasuk ruko-ruko itu tidak ikut digugat, padahal satu kesatuan. Makanya dia mengajukan perlawanan pihak ketiga atau pelawak. Jadi sudah benar tadi pertanyaannya Bapak, terima kasih.
Jadi putusan pengadilan tinggi itu gugatan penggugat tidak dapat diterima karena baik luasnya maupun batas-batasnya tidak jelas, termasuk itu ruko-ruko karena tidak ikut digugat begitu. Jadi selama persidangan, makanya saya juga heran, kita ini sebagai lembaga peradilan yang harus menghormati hukum, berteriak berbicara selalu hukum, tapi hukumnya ini juga ya itulah. Karena saya kan seorang advokat, saya sangat paham itu. Rinci yang digunakan itu tidak pernah ada muncul asli fotokopi. Cuma bilang dia juga tidak perjelas bahwa fotokopi, dia cuma bilang rinci, padahal fotokopi yang diajukan di persidangan, karena itu kan bukti itu diajukan, ditulis dan dicatat ada asli apa tidak. Dan kami kan menyaksikan di persidangan tidak pernah ada asli itu, hanya fotokopi. Sampai di tingkat PKI itu fotokopi gitu. Tapi ya dikabulkan PK-nya. Itu seharusnya hakim sebagai pengayom, ya, sebagai orang-orang yang meletakkan keadilan, sebagai orang yang duduk di lembaga peradilan, harusnya itu kan tidak menghilangkan barang bukti.